Oke, kita ingin berbicara 1.3 ya, yaitu vektor, bentuk vektornya maksudnya ya, dan jadi mungkin lebih tepatnya lebih bagus gini, bentuk vektor dan bentuk polarnya. Nah, kita akan terutama ini dulu. Ya. Jadi bilangan kompleks itu adalah bentuk Z sama dengan A plus BI. Dengan AB-nya itu kan bilangan real. Ini. A itu akan disebut sebagai bagian real dari Z, dan B itu adalah bagian imajiner dari Z. Nah, dengan cara demikian, Z itu harus digambarnya pada bidang, karena ada dua variabel yang bebas. Jadi di sini akan digambar pada bidang. Jika ada Z itu adalah A plus BI, maka titik ini adalah titik A, B. Ya. Nah, di sini artinya adalah ini panjangnya A, ini panjangnya B. Dan sumbu ini boleh juga disebut sebagai sumbu real, dan ini adalah sumbu Z. Gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bukan sebagai titik, tetapi sekarang kita melihatnya sebagai suatu vektor yang berasal secara alaminya di titik 0,0. Nah, tetapi cara menggambar vektor ini berbeda dengan vektor gaya ya. Jadi pusat titik 0,0 itu bisa diganti. Jadi misalkan sebagai contoh, pada akhirnya kita bisa melihatnya melalui penjumlahan sebetulnya. Penjumlahan vektor. Ya. Jadi boleh saja sebut saja ini adalah Z1, itu adalah A1 plus B1I, dan ini adalah Z2 A2 plus B2I. Nah, ini sebagai vektor itu bisa dijumlahkan ya. Bisa dijumlahkan. Nah, ini adalah Z1 plus Z2, yaitu A1 plus A2, B1 plus, mungkin sebagai bilangan kompleksnya adalah A1 plus A2 plus B1 plus B2I. Gitu. Nah, sebagai titiknya, ini adalah A1, B1 kan, dan ini titik A2, B2. Nah, titik ini adalah A1 plus A2, B1 plus B2. Nah, ini adalah ya, jangan percaya mata, ini sejajar ini. Ya, ini sejajar dengan ini. Dan ini adalah sejajar dengan ini ya. Nah, kita juga bisa menuliskan, menggambarkan penjumlahan vektor itu dengan aturan ini adalah vektor pertama, kemudian vektor yang kedua ini, yaitu ini, kita pindahkan ke sini.
Ya, jadi dia akan sama. Nah, hasil dari penjumlahannya itu kan berawal dari ini dan berakhir dari sini. Bergerak mengikuti ini, ya, begitu, kemudian ke sana. Oke, jadi hasilnya adalah ya begini, gitu. Ya, jadi vektor-vektor yang kalau kita punya, katakanlah ini adalah 3,2 atau secara bilangan kompleksnya adalah 3 plus 2i. Kemudian kita punya titik di sini adalah katakanlah 5,0, maka ini adalah vektor yang sama, ujungnya itu adalah ini menjadi 8 plus 2i. Ya. Gitu. Ya, jadi ini adalah dua vektor yang sama persis. Gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat modulusnya, kita lihat modulusnya, kita lebih baik gambar lagi saja. Ini adalah Z1, ini adalah Z2, maka ini adalah jumlah dari Z1 plus Z2. Nah, modulus itu kita perhatikan Z1, Z2 dijumlahkan, diambil modulusnya, dibandingkan dengan Z1 dimoduluskan, Z2 dimoduluskan, kemudian dijumlah. Ya, jadi di sini ada urutan yang berbeda antara modulus dan penjumlahan. Nah, dalam hal ini nanti kita akan bisa melihat bahwa kalau kita sudah belajar vektor juga bisa membuktikan ini bahwa ini adalah lebih kecil sama dengan. Ya. Nah, kalau tadi ini adalah penjumlahan, kita juga bisa melakukan pengurangan ya. Jadi kalau pengurangan ini Z1, ini Z2. Sekarang kita mau tahu Z1 minus Z2. Seperti biasa, Z2 itu adalah seperti di vektor adalah begini. Ya. Jadi ini bisa kita gambar sebagai di sini, ya. Itu main. Jadi ini main Z2 bisa kita gambar di sini, gitu. Kalau begitu hasilnya adalah ini, ya, yaitu Z1 minus Z2. Jadi arahnya adalah penjumlahan ke sini. Nah, ini juga bisa digambar di sini nih. Ya, justru ini adalah Z1 minus Z2. Oke, jadi kalau mau enak kan kita lihat bahwa Z1 itu adalah Z2 ditambah Z1 minus Z2. Ya, jadi kalau begitu penjumlahannya adalah Z2 itu hijau ini, kemudian Z1 minus Z2 adalah ini, maka kembali ke Z1. Ya. Nah, di sini juga terlihat bahwa modulus dari Z1 minus Z2 itu juga lebih kecil dari modulus Z1, dalam hal ini ditambah Z2 begitu. Oke. Tetapi kalau yang betul-betul selisihnya, jadi kita menggunakan ini, ya,
jika kita punya set 1 ditambah set 2 ditambah set 1 minus set 2, maka menurut yang tadi, modulus set 1 itu tentu sama dengan set 2 ditambah set 1 minus set 2, tetapi dia akan lebih kecil dari kalau ini dijumlahkan. Begitu. Ya. Dan itu artinya adalah set 1 minus set 2 lebih besar dari set 1, lebih kecil ya, maksud set 2. Oke. Jadi perhatikan kalau selisih dia kecil. Dan tentu saja karena ini boleh dibalik, kita akan punya set 2 dikurangi set 1 itu akan lebih kecil dari sebetulnya set 2 dikurangi set 1, tapi boleh saya tulis set 1, set 2. Nah, dengan cara demikian kita bisa melihat bahwa apa? Ya, set 1 kalau ini diminuskan gitu ya. Diminuskan. Jadi kalau mau set 1 minus set 2 berarti ini ada minusnya lebih kecil dari set 1 minus set 2. Gitu. Kalau dikalikan minus, hasilnya adalah ini set 1 minus set 2 maunya adalah ya salah arah saya ya. Jadi maunya adalah ini kalau diminuskan, jadi hasilnya menjadi set 1 minus set 2 lebih kecil dari set 1 minus set 2, begitu. Ya. Dan itu tentu lebih kecil dari ini ya, yang tadi itu. Ini. Set 1 minus set 2. Jadi kita juga punya seperti pada vektor, harga mutlaknya lebih kecil dari set 1 minus set 2. Ya, tapi kita sudah, jadi semuanya adalah berkaitan dengan vektor. Nah, jadi contoh ini di buku, jadi jika ada 3 bilangan kompleks, ya, jika ada 3 bilangan kompleks set 1, set 2, dan set 3, ya, ketiga bilangan kompleks tersebut segaris jika dan jika ada bilangan real, ya, sehingga set 1 dikurangi set 2 misalkan itu adalah suatu konstanta, boleh set 3 minus set 2. Ya. Nah, kan kita lihat bahwa sebagai catatan dulu, catatan bahwa kalau kita punya set 1, maka kalau penjumlahannya itu ditambah dengan set 2 di mana A plus BI di sini, tentu B-nya tidak boleh 0 ya. Nah, kalau dia kelipatannya begitu, ya, jadi kalau ini maksud saya begini ya,
Maaf. Jadi kalau kita punya set 1 di sini, kemudian kalau ada set 2 A plus BI dengan B-nya tidak 0, tentu saja penjumlahannya akan keluar hasilnya. Ya. Nah, jadi di sini kalau penjumlahannya itu katakanlah 2 set 1 gitu, 2 set 1 kan penjumlahannya dia tentu begini. Ya. Dan atau minus juga boleh ke belakang. Ya. Nah, itu kunci dari bukti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita punya, jadi jawab di sini. Jadi mungkin yang ke kanan dulu. Jadi ya kalau dia segaris berarti bentuknya kan begini ya. Ini itu selisihnya. Ini set 1, ini set 2, maka ini adalah set 1 dikurangi set 2. Kemudian ada set 3 di sini misalkan. Nah, ini itu ya, itu adalah set 3 dikurangi set 2 yang kuning. Nah, kalau dia segaris kan berarti set 3 dikurangi set 2 itu sekian kali dari set 1 minus set 2. Ya. Jadi itu kalau dia segaris. Nah, kalau dia begini, ya tentu saja 3 titik itu segaris gitu. Ya. Jadi sudah selesai tentang penjumlahan vektor. Saya akan stop di video berikutnya. Saya akan menyampaikan mengenai bentuk polar. Ya.